Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK 110, yang dimana PSAK 110 ini menjelaskan tentang akuntansi suku. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, terus pengungkapan, pengukuran, dan yang lainnya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Yang pertama, apa sih itu akuntansi 110 ini? Yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi suku, yang dimana akuntansi suku ini terbagi menjadi dua, yaitu suku akad ijaroh dan suku akad mudharabah. Tujuan dari PSAK 110 ini yaitu untuk mengatur tentang pengakuan, penyajian, pengungkapan, transaksi suku dengan akad ijaroh dan mudharabah. PSAK 110 ini digunakan oleh entitas yang menerbitkan suku baik oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwasanya suku yaitu suatu efek atau surat berharga syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang bernilai, seperti aset berwujud tertentu, manfaat tertentu, jasa yang sudah ada, aset proyek tertentu, serta kegiatan investasi yang dilakukan. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran transaksi suku negara. Yang pertama, dari ijarah itu tersendiri, yaitu diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku ijarah. Nah, yang kedua ada suku mudharabah, yaitu diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudharabah. Nah, selanjutnya ada pengukuran transaksi suku negara. Nah, di sini juga terdapat dua, yaitu ijarah dan mudharabah. Di dalam suku ijarah yaitu adanya sebesar nilai nominal. Maksudnya ini disesuaikan dengan diskonto dan biaya transaksi terkait penerbitannya. Beban ijarah diakui sebagai terutang, serta amortisasi secara garis lurus tidak diakui sebagai beban ijarah sebagai beban penerbitan suku ijarah. Yang kedua yaitu ada suku mudharabah, yaitu sebesar nilai nominal, biaya transaksi diakui secara terpisah. Untuk mudharabah diamortasi secara garis lurus selama jangka waktu suku mudharabah diakui sebagai beban penerbitan suku mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan sebagai beban. Nah, yang ketiga yaitu ada penyajian suku negara. Yang pertama ada suku ijarah, yaitu disajikan sebagai liabilitas atau kewajiban. Yang kedua disajikan sebagai neto dan diskonto dengan biaya transaksi yang diamortisasi. Dan yang kedua yaitu ada suku mudharabah, itu disajikan dengan sirkah temporer. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai pengertian suku, pengukuran, penyajian. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Andi tentang pengungkapan suku negara. Kepada Saudara Andi saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan sukuk negara. Nah, dalam sukuk ijarah, entitas mengungkapkan uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah. Nah, termasuk ringkas akad syirka yang digunakan, aset atau mat yang mendasari besaran imbalan atau nilai nominal, penyerahan penting lain dan penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomi. Dan kemudian suku mudharabah, entitas mengungkapkan uraian tentang persyaratan utama dan penerbitan suku mudharabah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan. Aktivitas yang mendasari nilai nominal, prinsip pembagian hasil, dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu, persyaratan penting lainnya, dan menjelaskan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha. Nah, kecenderungan usaha pihak yang mengelola usaha. Selanjutnya
mengenai mekanisme sukuk. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi. Tadi Andi menjelaskan tentang pengungkapan suku negara, yang dimana pengungkapan suku negara ijaroh serta mudorobah itu hampir sama dari nilai nominal, jangka waktu. Yang membedakannya yaitu dari sisi bagi hasilnya. Selanjutnya yaitu yang akan menjelaskan tentang mekanisme dari suku itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh Saudara Sufli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, siap. Jelas, Ibu. Jelas. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sukuk. Sebagaimana teman-teman tadi sudah mendengarkan bahwasannya apa itu sukuk. Jadi mekanisme sukuk di mana langkah-langkah untuk menjalankan sukuk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme penerbitan sukuk. Mekanisme sukuk itu ada tahapan awalnya yang harus kita penuhi dalam penerbitan sukuk, yaitu adanya aset pada pelaporan posisi keuangan pada emiten atau institusi yang berencana untuk memperbanyak sumber pembiayaan. Setelah dari situ kita melakukan identifikasi, di mana di situ kita mengecek keselarasan dan ketepatan aset yang menyiapkan dasar teori penerbitan sukuk. Kemudian itu mempelajari manajemen risiko dan keuntungan untuk investor serta untuk penerbitan. Setelah itu penerbitan sukuk itu melibatkan 3 pihak, di mana pihak yang pertama yaitu ahli waris atau originator yang berlaku sebagai pemegang aset. Jadi pihak yang pertama itu yang pemilik aset, yang dia memiliki awal. Terus yang kedua itu special purpose yang berlaku atau SPF yang berlaku sebagai badan yang mengeluarkan sertifikat sukuk. Jadi itu mereka yang pihak kedua. Tiga itu investor, baik investor individu maupun sukuk holders yang akan membeli sukuk yang telah diterbitkan. Jadi atau orang yang telah membeli sukuk yang telah diterbitkan. Terus kemudian langkah penerbitan sukuk itu penentuan spesial dari SPF atau special purpose itu yang mengelola dari dan pemanfaatan dana hasil penerbitan sukuk. Terus SPF juga dalam negosiasi dengan pemerintah, spot atau terus SPF itu memiliki sama untuk sekuritas atau pengecekan pengecekan juga, yaitu dengan mengeluarkan sertifikat sukuk dengan sesuai dengan kesepakatan. Jadi melakukan penjualan sukuk kepada investor. Jadi mereka menawarkan, setelah itu menentukan besaran keuntungan. Jadi setelah mereka melakukan penawaran, mereka juga menentukan besaran keuntungan yang akan ditekan. Terus melakukan pembelian sukuk saat jatuh tempo. Jadi membeli saat sudah jatuh tempo sebagai lembaga pemberi jaminan atau pemberi jaminan atas sukuk yang dimiliki investor dengan kesepakatan kontrak atau kesepakatan awal. Kemudian kumpulan itu akan dipilih oleh ahli waris atau pihak pertama untuk dijual kepada SPF. SPF itu pihak kedua, dengan tujuan aset itu di kemudian hari disuakan kembali oleh ahli waris, dan itu menggunakan sukuk ijaroh. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri pertama sama kedua mengenai sukuk ijaroh. Terus dengan nilai sewa yang sudah disepakati yang di awal tadi, nominal dan keuntungannya. Terus jangka waktu tertentu yang nantinya akan dibeli oleh ahli waris tersebut dengan harga yang sama. Terus kemudian SPF itu mengamankan aset dengan menggunakan sukuk ijaroh. Jadi SPF itu mereka
aset tersebut menggunakan suku ejaro untuk dijual kepada investor, dan aset tersebut itu menjadi milik bersama investor dengan kesepakatan tidak dibagikan. Jadi itu hanya milik bersama, tetapi aset tersebut tidak bisa tidak dibagikan. Tetapi SPF itu memberikan kepercayaan. Tetapi pemilik aset itu memberikan kepercayaan kepada SPF untuk disewakan. Kalau disewakan berarti untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian hasil sewa itu yang disepakati di awal itu akan dibagikan kepada investor sesuai dengan pernyataan modal masing-masing investor. Jadi kan sebelum pembelian itu seperti yang saya jelaskan di awal itu pasti ada kesepakatan untuk membagi keuntungan. Nah, pas di bagian terakhir itu telah berarti sudah tetap pada kesepakatan awal. Jadi tentu bisa bagian keuntungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai alur transaksi suku mencari keuntungan dari nilai, terus kita ukur berdasarkan nilai. Jadi kita ukur itu nilainya berapa. Terus pembelian sukuk. Setelah pemberian sukuk, tujuan utama modal usaha. Berarti tujuan utama dari modal usaha tersebut. Terus kemudian memperoleh arus kas, berarti sebuah keuntungan. Setelah itu baru diukur. Di mana pengukuran ini berarti dari awal sampai akhir gitu, keseluruhannya. Di mana dapat kita simpulkan itu berarti tujuan dari sukuk ini mencari keuntungan dari kenaikan nilai untuk keperluan tujuan sukuk dan akan dinilai berdasarkan nilai wajar. Itu yang disebut dengan sukuk terklasifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga tadi menjelaskan tentang mekanisme dari suku itu sendiri. Mekanismenya itu ada investor, ada stakeholder gitu kan ya. Terus tujuannya itu untuk mengambil keuntungan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok PSAK 110 tentang suku ini. Mungkin cukup ya teman-teman. Cukup. Baik, saya simpulkan sedikit tentang PSAK 100 ini, yaitu suatu efek surat berharga syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap aset, seperti aset berwujud, manfaat, jasa, aset proyek, serta kegiatan lainnya, yang dimana tujuannya untuk mengatur tentang pengakuan, pengungkapan, penyajian, serta yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.